Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad bin Syukri dari kelas 11 MIPA 1. Di dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang bunyi. Apa itu bunyi, bagaimana bunyi dihasilkan, karakteristik bunyi, sampai sifat-sifat bunyi. Penasaran? Tonton ya sampai habis. Upin, Ipin, budak bijak. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah bermain telepon planet bersama teman kalian? Kalau pernah, pasti kamu pernah ngerasain deh. Selain suara teman kalian sampai di telinga kamu pasti ngerasa kalian yang kamu kenal itu magnet. Kenapa ya? Nah, kenapa suara teman kita bisa terdengar padahal kita berjauhan? Nah, getaran tadi justru dihasilkan dari suara teman kalian. Suara yang diolah teman kamu menghasilkan getaran hingga getaran tersebut menggetarkan udara di sekitarnya dan merambat balon-balon atau kawat hingga sampai ke kaleng dan menggetarkan kaleng dan gendang telinga kamu. Jadinya kamu bisa dengar bunyi. Artinya bunyi adalah getaran yang merambat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa getaran yang merambat adalah gelombang. Jadi bunyi adalah gelombang. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambat, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut adalah contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Tapi gelombang bunyi beda. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggakan udara atau medium di sekitarnya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bunyi bisa didengar kalau 4 syaratnya terpenuhi. 4. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Yang kedua, medium untuk merambatnya bunyi. Yang ketiga, sumber bunyi yang terjangkau oleh telinga pendengar. Dan yang keempat adalah rentang frekuensi yang bisa diterima oleh pendengar. Dan medium yang paling umum digunakan adalah udara. Karena pada saat kita ngomong, pita suara menggetarkan udara di sekitarnya sampai menggetarkan gendang telinga kalian. Tapi mediumnya bukan cuma udara, bisa benda tak padat atau benda cair. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Itulah mengapa di luar angkasa harus memakai radio untuk berkomunikasi, karena di sana nggak ada udara, jadi 4 syarat tadi tidak terpenuhi. Sedangkan gelombang radio nggak butuh medium untuk merambat. Selain dari kata bunyi, pasti kalian pernah mendengar yang namanya nada. Ada nada rendah dan ada nada tinggi. Tapi apa sih itu nada? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia bisa mendengar frekuensi di rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut dengan audiosonik. Selain bisa dengar di rentang ini, kita juga bisa menghasilkan bunyi di rentang ini. Contohnya Iwan Fals yang bisa menyanyi di nada rendah. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Dan Nunita yang mahir di nada ini. Bagaimana
Untuk an'am di bawah 20 Hz kita sebut dengan infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan jerapah bisa mendengar di rentang ini. Sedangkan di rentang di atas 20 Hz kita sebut dengan ultrasonik. Rentang ini bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Seperti beberapa spesies kelelawar menggunakan ekolokasi sebagai navigasi di saat malam hari yang gelap. Untuk mencari mangsa atau serangga, cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan menggunakan bunyi, dan bunyi tersebut mengenai objek-objek di sekitarnya dan memantul kembali mengenai dirinya, sehingga hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, ukuran, bentuk, bahkan tekstur dari suatu benda. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sonar untuk mendeteksi kapal dan kedalaman laut. Ketiga yang kita bahas yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena saat terjadi perubahan frekuensi gelombang karena adanya perpindahan sumber dan detektor atau pendengar. Contohnya seperti sirine pada mobil polisi. Yuk cek videonya. Hal ini terjadi karena ketika mobil polisi bergerak ke arah kamu, dia juga bergerak searah gelombang bunyi yang menuju ke kamu. Mobil polisi kan terlihat bunyi pada sirinenya, jadi gelombang-gelombangnya semakin berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya lebih besar. Sebaliknya, kalau mobil polisi bergerak menjauh, dia menjauhi arah rabat gelombang bunyi yang menuju ke kamu. Jadi, jarak antara gelombang bunyinya jadi semakin jauh, jadinya frekuensinya menurun. Oke teman-teman, di video ini kita sudah belajar apa itu bunyi dan gimana menghasilkan bunyi. Kita juga sudah belajar tentang nada, intensitas, dan arah intensitas. Dan yang terakhir, kita sudah belajar efek Doppler. Mungkin segitu saja materi tentang bunyi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.